Welcome to ISQ Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Oke, hari ini kita masuk ke episode kelima. Kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sudah ada bersama dengan saya di sini, Ustadz Dimas. Masya Allah. Hari ini kita akan membahas temanya itu perjuangan di tengah hafalan. Ini tema yang luar biasa untuk seorang penghafal Al-Quran. Baik, sebelumnya silakan Ustadz perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Dimas Maulana Jami. Umur saya sekarang mungkin ya masih terlampau muda sekali ya. Terlalu muda sekali. Berapa Ustadz? 20 tahun. 20 tahun. Ya, di bawah saya 2 tahun lah. Iya, masih sangat muda dan masih perlu cari banyak pengalaman. Wah, harus. Mengenai tentang hafalan, ya. Dulu ceritanya, ketika saya masih kecil, saya sebenarnya bukan dari background mungkin yang orang tuanya hafiz Al-Quran atau orang tuanya ustadz atau orang tua yang kenal agama, tidak. Tapi entah kenapa dulu waktu itu di zaman saya sekitar kelas 1 SD, saya sempat dengar suara merdu murotal ya, bacaan Al-Quran merdu sekali gitu. Dan saya pun sebelumnya memang basic saya suka menyanyi gitu. Berarti dulu nyanyi nih? Iya, nyanyi. Suka nyanyi sampai pulang dari sekolah TK gitu kan. Iya. Kan sering nyanyi tuh di TK. Ya. Pulang sekolah, jalan-jalan di jalan desa itu. Iya. Saya jerit-jerit nyanyi sendiri sampai dilihatin orang-orang. Tadi desa mana? Hah? Antum itu berasal dari mana? Saya dari Lampung. Oh, dari Lampung. Berarti dulu di Lampung ya? Lamanya di Lampung ya? Sampai usia berapa di Lampung? Lama sih, dari sejak lahir memang dari Lampung. Di Lampung. Sampai mondok pun di Lampung? Iya. Cuman memang orang tua saya Blasteran. Blasteran? Iya, ibu Jawa, ayah Lampung. Oh, iya. Jawanya di? Cuman lingkungannya di daerah apa namanya? Lingkungan Trans ya, Trans. Ya, transmigrasi. Oh, biasanya gitu ya? Karena di Lampung pernah dengar juga orang tuh ada yang ngumpul teh orang Sunda aja gitu. Ini orang Jawa aja gitu. Iya. Oh, Di sana keren. pun ada komunitas Sunda gitu ya. Iya, ada Rata-rata komunitasnya ya. Desanya semuanya penuh orang Sunda. Nah, gitu. iya gitu. Berarti di sana juga gitu ya? Iya. Penuh dengan orang Jawa. Keren. Oke, dilanjut Iya. yang tadi. Entah kenapa saya juga bingung karena ya, sebenarnya basic dari lingkungan saya itu emang anak-anak band ya. Anak band ya? Anak-anak band, dan masya Allah pergaulan di sana masih kurang terjaga, kurang agamis. Kurang agamis. Nah, alhamdulillahnya kakek saya kalau nggak salah waktu itu sudah ada HP yang ini mungkin yang sudah bisa nyetel musik itu ya. Oh, iya. Play musik ya. Di situ isinya pengajian di kurang lebih tahun 2007. 2007 ya? 2007 ayah saya alhamdulillah sering ikut kajian, mulai hijrah. Semenjak itulah saya masih umur berapa tahun ya? 6 tahun. Ya, Baru mulai diajak-ajak 6 ya? tahun. Saya baru naik ke kelas 1 SD gitu. SD1 ya, kelas 1 SD. Ya, sudah didengarkan Mhm. murotal gitu kan, bacaan ayat Al-Quran. Yang paling saya suka itu salah satu imam yang mungkin masyhur ya. Mhm. Dulu Ahmad Saud namanya. Dulu kan masih kecil, suaranya masih masih apa namanya, comel bahasanya. Ya masih inilah ya. Masih imut. Ya, masih imut itu. Terus surat yang sering saya dengarkan waktu itu ayat kursi. Ayat kursi. Sampai saya kepedean ketika di TPQ. Ya. Padahal baca Al-Quran pun belum lancar waktu itu kan. Kepedean. Ya, bacanya pun masih salah-salah, tapi saya pede. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Seperti itulah ya. Masya Allah, bagus ya. Emang bagus tau Ustaz Dimas suaranya. Enggak, itu intermezzo nanti. Asli bagus. Ya. Saya pamerkan waktu itu ya, aku bisa loh. Terus teman-teman pada heran, wih bagus loh, coba baca lagi. Sampai orang-orang tuh pada ngumpul gitu kan. Wih, Masya Allah. Ngumpul, ih bagus banget itu kan, bagus banget. Saya termotivasi sampai akhirnya kakek saya tuh bilang, nanti suatu saat ngapalin Al-Quran aja ya. Ya, besar nanti jadi presidennya Al-Quran. Saya sampai seperti itu. Saya sampai ditanya cita-cita seperti itu.
kamu nanti kalau besar jadi apa? Sebelumnya kan pernah ditanya, cuman jawaban saya unik. Saya kalau besar jadi pengen jadi Ariel Peter Pan. Jadi Ariel. Ariel Peter Pan. Mentang-mentang nyanyi dulu ya. Karena suka nyanyi dan memang lingkungan anak-anak band gitu kan. Nah, tapi semenjak suka dengan murotal itu, saya berubah pikiran, berubah cita-cita lah. Saya pengen jadi penghafal Al-Quran, saya pengen jadi orang yang hafal Al-Quran. Dan dimotivasi lagi itu dari bapak saya, dari kakek saya, keluarga saya. Ya. Dan orang tua saya pun hijrahnya semakin berkembang, semakin berkembang. Makin kuat ya? Semakin kuat. Sampai berani pakai jubah, mungkin pakaian sunnah. Sampai akhirnya kelas lulus SD. Oh enggak, waktu itu kelas 4 SD saya sudah minta keluar sekolah. Karena saya nggak sabar. Nggak sabar pengen ke pesantren. Gitu. Gimana sih caranya, saya pengen masih kecil sudah bisa baca Al-Quran sebagus itu gitu loh. Ambisius pokoknya waktu itu. Keren tapi ambisius ya. Tapi waktu itu dilarang. Karena memang harus lulus dulu ya. Iya. Cuman akhirnya mungkin orang tua saya melihat saya terlalu semangat ambisius, waktu itu sampai mau jualkan barang sesuatu lah gitu untuk biaya pendaftaran saya gitu. Tapi ternyata ada rekomendasi dari temannya abi saya, orang tua saya, jangan, katanya nanti kalau masih kecil di pondok kurang terurus, termasuk kan belum terlatih nyucinya, belum terlatih mandiri, menjaga pakaian, menjaga barang-barang dan lain-lain. Iya, benar. Dan takutnya kan kalau masih kecil sering berantem atau seperti itulah ya. Karena mungkin awalnya mungkin semangat, tapi nggak tahu kalau ada di pondok gimana. Ya nggak tahu kan. Akhirnya ya sudah lulus SD aja. Sabar itu nunggu 2 tahun. 2 tahun. Ya, rasanya lama sekali. Nah itu kan nunggu 2 tahun ngapain aja tuh? Kan mungkin udah termotivasi menghafal Al-Quran gitu kan, pengen ngaji. Nah 2 tahun itu? Semenjak itu saya mulai menghafal. Mulai menghafal? Sama siapa? Otodidak. Dari dengerin murotal. Ya. Saya kenal waktu itu Ustadz dari Lampung. Kebetulan suaranya juga bagus ya. Ya. Semenjak abi saya waktu itu kenal ini ada Ustadz namanya Ustadz Usman gitu kan. Ustadz yang terkenal di Lampung gitu kan. Karena emang suaranya merdu. Oh saya kagum gitu kan. Akhirnya termotivasi. Ada satu surat yang paling saya suka waktu itu, surat Al-Infitor. Ya, Al-Infitor. Saya dengarkan, terus sebelum tidur saya dengarkan. Ya. Pasti hafal yang dulu itu. Sebelum tidur sampai pokoknya kemana-mana tuh bawa HP yang saya setel itu. Iya. Sebelum tidur. Masya Allah berarti. Ya. Setelah makan, sudah nyari HP, kemudian nyetel itu tadi, ngeplay itu, murotal itu ya. Sampai akhirnya tanpa saya sadari, saya bisa mengucapkan dengan tajwid yang ya lumayan gitu kan, panjang pendek yang ya mendekati kebenaran lah, walaupun masih banyak yang benar karena belum mendalami tajwid. Iya. Akhirnya ya saya hafal dan saya pamerkan waktu itu, masih kecil ya. Aku hafal surat Al-Infitor di DTP, Masya Allah. Jadi kayak seolah-olah saya tuh jadi udah ngebayang jadi imam besar aja ya di masjid. Jadi perhatian gitu, jadi perhatian teman-teman. Pusat perhatian ya. Perhatian. Sering denger itu bagus loh. Sampai ketika Ramadan gitu ya, pas Ramadan kan biasa itu tadarusan. Ya, tadarusan. Saya coba baca Al-Quran. Sebenarnya kan kita nggak dipelajari tentang nagumul Quran. Di TPQ kan memang sangat soal nagumul Quran kita sangat tabu ya. Belum gitu kan. Karena memang belum fokus ke situ kali. Sangat awam sekali kita. Jadi bacanya ya seperti ini contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan hampir semua kayak gitu ya. Iya, rata-rata seperti itu. Mungkin kalau ada orang tua yang lagatnya agak berbeda gitu kan. Tapi rata-rata semuanya seperti itu. Nah, saya coba baca dengan nada. Walaupun nggak peduli tajwidnya waktu itu, karena emang nggak tahu apa-apa ya, belum terlalu tahu soal tajwid. Baca-baca akhirnya orang-orang kagum. Wih, bagus nih, kagum. Tapi pas pulang ini uniknya ya. Pas pulang ke rumah, saya ditegur sama abi saya. Sedikit mematahkan semangat. Iya. Karena apa ditegur? Baca sok-sokan gitu kan, sok-sok bagus. Benar. Sok-sok bagus padahal itu salah-salah loh katanya. Waduh, saya patah semangat waktu itu. Sempat nangis gak? Itu kan masih kecil tuh. Enggak nangis, tapi ngerasa jatuh aja. Iya, down lah ya. Akhirnya singkat ceritanya
di detik-detik kelulusan sekolah SD waktu itu. Saya nggak peduli, saya pokoknya masuk ke pesantren. Sampai sebelum lulus pun saya sudah cerita, di pesantren itu kayak gini loh, kita bisa belajar agama, kita bisa ya jadi orang alim gitu kan, jadi orang baik. Ya. Sampai memotivasi ke teman-teman seperti itu. Terus sampai di ya orang-orang sudah pada daftar sekolah baru waktu itu. Saya masih nunggu pembukaan pesantren di mana, lagi nyari rekomendasi yang bagus di mana. Sampai akhirnya waktu itu pergi ke Masjid Jami Jakarta di Kebon Jeruk Jakarta. Di situ banyak penghafal Al-Qur'an. Dan ada salah satu cucunya ya orang besar juga ya. Orang pemerintahan siapa dari Pantai Hanura waktu itu ya, kalau nggak salah. Ya, abis saya yang ceritakan ya, bapak saya cerita ini loh, anaknya orang besar aja mondoknya di sini gitu. Ngafalin Al-Qur'an gitu kan. Akhirnya termotivasi, masya Allah. Terus sempat kenalan, salaman gitu. Berarti di Jakarta? Belum. Oh, baru ini nyari-nyari gitu. Masih nyari-nyari. Sampai ada temannya abi saya, bapak saya, itu rekomendasikan salah satu pondok besar di Jawa Timur, di Al-Fatah Temboro. Katanya santrinya kurang lebih ya sekitar 20-an ribuan. 20-an ribu. Dan cabangnya pun sudah ratusan, bahkan katanya sudah ribuan ya. Sudah ribuan. Dan masya Allah, di sisi lain saya dipamerin video apa namanya, bela diri. Oh, dari situ saya tambah motivasi lagi. Aku bisa jadi hebat nanti ini. Bisa salto-salto gitu kan, bisa parkour gitu. Iya, parkour ya. Wih, nanti kalau aku pulang ke rumah pamer-pamer seperti itu kan hebat gitu. Ini loh anak pondok seperti Iya. Ya walaupun sempat salah niat ya, itulah salah niat ya. Malum sih, karena masih anak-anak ya, masih anak-anak. Ya sampai akhirnya saya pulang lagi ke Lampung kan, karena waktu sudah habis kan. Karena waktu itu juga bapak saya lagi ada di acara di situ, kurang lebih 10 hari di situ, acara di masjid itu. Terus pulang, ditawarin di Perkemas, ada teman bapak saya di Perkemas. Dia bilang katanya yang alumni dari pondok Al-Fatah Temboro besar itu juga ada di situ, jadi bisa belajar bela diri juga. Wah, akhirnya ya udah nggak apa-apa, nggak perlu jauh-jauh ya. Mungkin dari rumah saya sekitar perjalanan 1 jam. Oh, berarti di situ ya, intinya masih di daerah Lampung juga ya. Lampung Selatan. Saya kan di Lampung Tengahnya, di Lampung Selatan. Terus ya singkat ceritanya saya semangat sekali waktu itu. Berarti langsung mulai menghafal Al-Qur'an itu? Belum, waktu itu masih belajar baca Al-Qur'an. Belajar baca Al-Qur'an mungkin dipelajari tentang temponya, ya, intonasinya, sampai seperti itu ya. Harus seperti ini, harus seperti itu di apa namanya? Dijelaskan gitu kan. Singkat ceritanya, salah satu pesan guru saya waktu itu, bacalah Al-Qur'an sebanyak mungkin. Balap-balapan khatam lah, fastabiqul khairat ya, sama teman-teman saya itu. Nah, ini jadi apa ya namanya? Kontroversi. Awal mula saya itu dibully orang ya. Kenapa tuh? Sebenarnya saya dibully itu sejak kecil ya, karena kurang tahu kenapa. Ini kalau Pak. Oke, lanjut. Coba tadi. Oh iya nggak apa-apa. Saya memang sejak kecil karena memang kurang tahu saya kenapa. Saya punya kebiasaan yang mungkin berbeda dengan yang lainnya sehingga saya mudah. Apa tuh? Kebiasaan apa? Kebiasaannya itu suka menyanyi dan kadang tanpa sebab saya nyanyi sendiri. Oh, gitu. Karena memang saya suka gitu, sampai kadang keras suara. Karena mungkin dari awal kali ya, dari lingkungan kali ya. Jadi terbiasa gitu ya. Iya. Sering dibully. Dibulinya apa? Kan nyanyi nggak salah. Hah? Kan nyanyi nggak salah. Iya nggak salah, cuman ya namanya anak-anak ya, pasti ada aja yang dicari dari nggak pada tempatnya mungkin. Nggak pada tempatnya. Ya, dan masuk SD pun seperti itu. Dan itu saya sempat saya keluhkan, kenapa kok saya gitu kan? Kenapa kok saya? Saya ada amanah dari orang tua, saya harus banyak amalan, saya harus sholat tahajud banyak-banyak, sholat duha banyak-banyak, maksimalkan 12 rakaat itu. Harus full. Sholat taubat hajat sebelum tidur, sholat witir gitu kan. Dan saya usahain untuk jaga amanah ini, amanah dari orang tua. Zikirnya juga harus dijaga. Tapi ya namanya di lingkungan yang orang beda-beda watak, ada orang yang ya maaf dalam garis bawah basicnya apa namanya, dulu ketika di kampungnya emang katanya sih ada yang
dari preman lah gitu. Karena memang di pondok saya dulu pondok yang menerima orang yang hijrah. Apa orang yang bandel-bandel juga? Iya, dan digratiskan. Oh, digratiskan. Digratiskan. Ya mungkin maksud dan tujuannya kan demi apa ya? Kebaikan. Ya demi kebaikan untuk asbab hidayah supaya mereka kita dalam kebaikan gitu. Nah, tapi ya itu di sisi lain minusnya itu kita ya jadi korban yang karena yang awal mungkin baik-baik aja gitu ya. Masuk ketemu orang-orang yang mungkin kurang baik lah ya. Ya udahlah jadi bahan bulian. Jadi bully. Sampai saya tuh yang buat saya tersinggung itu motor ngegas karena saya kan nggak tahu nada ya. Nggak tahu sama sekali nada Al-Qur'an. Ketika di pondok itu saya mau praktekkan karena malu. Karena sempat ayah saya kan bilang udah ngaji sok-sokan bagus padahal salah-salah gitu. Dari situ sebenarnya menjatuhkan saya, tapi mungkin bisa jadi motivasi kan, bisa jadi motivasi. Saya harus bisa. Sampai singkatnya teman-teman saya bully ketika saya baca dengan nada yang monoton, tapi dengan cepat gitu. Karena kan kita dituntut untuk balap-balapan, semakin banyak khatam, nanti mulut kita kan terbiasa, jadi mudah untuk baca Al-Quran kan. Saya contohkan seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin kayak motor ngegas. Sampai kalau misalkan saya ke dapur gitu, ada teman yang mungkin enggak risih dengan suara saya seperti itu ya. Karena saya juga keras-keras. Suaranya keras-keras dan anjuran dari guru saya pun seperti itu, harus keras-keras. Tapi kalau misalkan ke dapur saya disindir sini. Ngeng. Sampai maaf mungkin di titik saya hilang kesabaran. Kesabaran. Berantem nih. Berantem. Ya masih anak-anak ya. Jambakan. Iya. Ya tapi ya no problem gitu kan. Kita pun sama orang tersebut sahabat baik sampai sekarang gitu kan. Sahabat dekat gitu. Dan alhamdulillah saya sempat dengar dari masjid orang kampung itu suaranya Ustadz Usman. Jadi murotalnya itu disetel gitu ya, di mic di toanya itu ya. Toanya. Oh, saya langsung nangis. Saya langsung ingat orang tua saya ingat ayah saya, ibu saya yang selalu motivasi gitu kan. Benar, saya sangat terharu dan saya coba baca Al-Quran pelan-pelan. Dan alhamdulillah waktu itu kan pas momentum saya sudah pantas lah, sudah dilatih untuk layak ya, sudah layak untuk menghafal Al-Quran gitu, sudah pantas. Oh berarti sebelum menghafal itu nggak boleh menghafal dulu sebelum bacanya lancar gitu ya? Bacanya lancar dan proses tajwid ya pelan-pelan, belajar tajwid pelan-pelan gitu. Berarti belum diizinin menghafal gitu ya? Belum langsung diizinin. Oh iya. Berapa lama itu? 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan proses itu. Cepat ya 4 bulan dah, hebat lah ya. 4 bulan. Itu pun nggak semua, satu angkatan sekitar 30-an orang kalau nggak salah. 30-an orang. 30-an orang dan yang kepilih waktu itu cuma 5 orang kalau nggak salah. 5 orang yang udah siap untuk menghafal. Yang lainnya masih terus gitu. Padahal saya ingat saya waktu itu ada satu orang yang menghina saya. Yang meledek dulu ya. Meledek gitu. Bukan kayak gitu loh, padahal dia malah telat. Nah itu jadi motivasi ya. Iya. Motivasi. Akhirnya dibuktikan langsung lah ya. Dan saya pun sempat curhat ke guru saya, Ustaz saya kok kayak gini, suara saya kayak gini, saya kok sering dibully gitu. Kata guru saya simpel aja, tenang aja, kamu banyak-banyak doa aja supaya suara kamu tuh bagus. Dan mungkin dari perkataan itu ya terkabul gitu kan ya. Ya walaupun sebenarnya saya bukan mengklaim suara saya bagus, enggak. Tapi apa emang dari kecil bagus kali ya? Karena orang suara bagus itu kadang emang anugerah gitu kan? Iya bisa jadi. Bukan dibuat-buat. Tapi saya jujur proses latihan yang saya lakukan dengan metode yang saya cari sendiri. Saya dengar salah satu ustadz namanya Zulkarnain, itu kok nadanya gelombang. Gimana cara nadanya itu bergelombang? Akhirnya saya buat dengan metode yang saya buat sendiri. Contohnya gitu kan. Sampai kok bisa orang itu cengkoknya bisa cepat gitu kan. Ya. Perubahan antara irama gitu ya. Lipatan-lipatan lagam nada itu kok bisa cepat gitu kan. Akhirnya saya praktekin salah satu kartun siapa itu namanya? Yang ya walaupun ini lucu ya. Oh Woody Pecker ya. Saya praktekin seperti itu. Sampai akhirnya di ayat Sibghatullah salah satu imam yang saya suka kan, nadanya seperti ini. Sibghatullah. Ya. Masya Allah bagus itu. Saya ikutin. Saya latih terus. Sibghatullah. Nah,
latihan seperti itu loh, gitu ya. Metodenya saya cari sendiri dan alhamdulillah orang-orang itu apa ya, sudah mulai berhenti bully itu. Ya, dari bulian jadi pujian gitu kan. Widih, kata mereka kan. Wih, udah nggak ngeng-ngeng lagi ya ketemu. Wih, keren ya suaranya Ustadz Usman katanya. Suaranya Ahmad Saud gitu. Dan saya pun makin percaya diri gitu, makin percaya diri. Jadi saya bisa jawab mereka, bantah mereka dengan prestasi. Ya, emang gitu ya cara balas dendam ke orang itu dengan menunjukkan diri kita lebih baik ya. Iya, makanya ada salah satu kalimat mutiara, kata mutiara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan. Khairul intiqam ya anta ja'alaka afdal. Ahsan gitu. Sebaik-baik balas dendam adalah menjadikanmu lebih baik. Wih, keren. Dan ini sudah dibuktikan Ustadz Dimas. Masya Allah. Walaupun belum sempurna ya masih. Iya, tapi setidaknya mengalami lah ya. Gitu. Iya. Nah ini kembali ke apa namanya, kita merujuk ke pokok yang mau saya cerita. Iya. Ya. Ini baru pembukaan tadi. Ya, pembukaan tadi. Baru buka di mana? Ya. Judulnya kan tadi apa? Perjuangan di tengah hafalan. Perjuangan di tengah hafalan. Nah suatu ketika, singkatnya saya sudah alhamdulillah dengan cepat ya, standar cepat menghafal Al-Quran waktu itu, dan saya alhamdulillah sudah bisa mengalahkan mereka. Jadi saya waktu itu number one, hafalan saya paling banyak waktu itu. Paling banyak itu berapa, Ustaz? Karena ya teman-teman masih 5, saya sudah 10 gitu. Masya Allah. Ya, teman-teman masih, bahkan ada yang masih 3, masih 2 gitu kan. Ya saya nggak tahu, ya intinya saya cuma berusaha, hasilnya itu kan hanya Allah ya, takdir. Ya, kita karena ada ikhtiar ya. Ya takdir itu kan ujung dari ikhtiar. Iya. Saya seketika waktu itu sampai juz 15. Di pondok waktu itu ada kasus ya. Ada kasus ya sebenarnya ini ya namanya di tempat-tempat ya, ada orang baik, ada orang jahat. Iya. Kasus kehilangan barang dan barang itu milik wali santri gitu. Milik wali santri. Saya nggak sebutkan barang itu apa, tapi intinya barang itu barang berharga, barang pribadi gitu. Akhirnya kita dikumpulkan. Kenapa kok ada santri yang berani ngambil barang wali santri gitu kan? Dan itu sangat perbuatan yang sangat tercela kan ya. Tidak layak, apalagi di tempat ya, belajar agama gitu. Pondok pesantren gitu ya. Pesantren gitu kan. Ya, waktu itu pengurus keamanan waktu itu, ustadz keamanannya sangat-sangat marah gitu kan. Sangat-sangat marah sampai mengancam kita dengan amalan-amalan gitu kan. Allah yang akan balas gitu kan. Kalau waktu itu juga nggak ngaku, nggak datangi saya, kata beliau, Allah lah yang akan balas. Kita akan beri amalan-amalan yang memancing kemurkaan Allah itu. Maksud tujuannya mungkin ya bukan berarti biar ngaku lah ya gitu ya. Biar ngaku lah sebenarnya. Ya nggak mungkin juga kan karena ustadz namanya menjaga santrinya ya, nggak mungkin balas dendam atau apa, kebencian, nggak. Sebenarnya mungkin kita pahami secara baik, mungkin itu ya perspektif kebaikannya, karena pengen orang itu ngaku dan nanti dikasih nasihat walaupun diam-diam gitu kan. Nah setelah beberapa hari nggak ada yang ngaku juga. Marah-marah lagi ya. Ustadz pengurus waktu itu marah-marah lagi. Dan saya nggak tahu kenapa 3 hari setelah itu saya demam. Ya. Jumat waktu itu sore-sore demam. Mulut saya merah semua. Padahal nggak berdarah, tapi seolah-olah kayak kelihatan berdarah gitu. Sampai ada teman itu menegur, mulut kamu kenapa berdarah gitu? Bibir itu merah semua. Bibir benar-benar merah kayak berdarah. Saya nggak tahu apa sebabnya. Jarak 2 hari ternyata timbul sariawan dan jumlahnya itu puluhan. Jumlahnya itu puluhan. Sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa makan dan nggak bisa minum. Minum pun perih. Jadi alternatifnya supaya nggak perih adalah minum air gula katanya. Dan benar nggak rasa perih. Tapi ya namanya nggak makan, lemas. Iyalah, iya benar. Dan yang buat saya sengsara itu paling parahnya adalah keluar lendir dari mulut itu nggak bisa berhenti ya. Dan mulut itu semakin hancur. Mungkin yang tahu bungkus-bungkus rokok di jalanan atau ya. Hampir kayak gitu. Hampir seperti itu. Saking parahnya. Dan saya laporkan ke musyawarah guru-guru waktu itu asatid ketika ba'da zuhur. Nggak boleh, karena pondok kita waktu itu memang benar-benar pondok yang sangat ketat, sangat melarang sekali untuk pulang gitu kan, kecuali benar-benar parah gitu. Dan menurut saya itu sebenarnya parah ya.
sebenarnya parah, cuman ya mungkin gurunya belum ngerasain mungkin atau nggak tahu juga gitu. Atau mungkin ada alternatif bisa disembuhkan di situ gitu. Dan saya tunggu katanya ada obat gitu. Dikasihnya Albotil. Ya, wah luar biasa Masya Allah. Satu sariawan aja Iya. tempelin Albotil, Masya Allah kan bisa sampai. Oh itu banyak banget ya. Dan itu puluhan. Ya, sampai di hari ketiga itu ada satu sariawan yang besar sekali di sebelah kiri, hampir kulit itu saking tipisnya seolah-olah hampir mau nembus gitu kan, bolong gitu kan. Akhirnya saya nggak tahan lagi, saya nggak bisa makan dan terpaksa saya juga mau izin lagi. Sebenarnya mungkin bakal dibolehkan, cuman mungkin ini jangan ditiru juga ya. Sebenarnya kurang bagus, tapi ya mau gimana lagi waktu itu kan, saya nyoba beranikan diri untuk pulang. Kabur. Ya kabur. Ini sebenarnya gak bagus, tapi jangan ditiru ya. Kalau kabur tuh lewat pintu depan apa belakang? Lewat belakang dong. Kalau depan bukan kabur, izin. Ya, izin. Ketahuan nanti, dikejar kita. Sampai akhirnya di tengah perjalanan, karena pondok kami waktu itu kan jauh ya. Mungkin dari pondok ke jalan raya besar itu sekitar 3 kiloan, jauh. Lumayan itu jauh. Lumayan. Sampai akhirnya di pertengahan perjalanan, saya tuh emang benar-benar nggak kuat. Ya, pikiran saya adalah antara hidup dan mati. Bayangin aja nggak makan dan nggak ada tenaga sama sekali, dituntut untuk jalan panas terik luar biasa kan, berkilo-kilo. Sampai akhirnya ya saya nggak kuat, saya duduk di jalan desa waktu itu, jalan tanah waktu itu, sepi sekali. Walaupun ada rumah-rumah gitu, sepi sekali kan. Saya nggak tahu, nggak bisa berdiri lagi, nggak kuat. Sampai saya keluar air mata waktu itu. Saya harus gimana ini? Saya terlanjur keluar. Kalaupun saya balik dengan posisi saya nggak izin gitu kan, saya mau taruh muka di mana gitu, bahasa kasarnya seperti itu. Dan akhirnya ada orang lewat, ada naik motor. Saya minta tolong nggak digubris bahasanya. Jadi dia nggak peduli. Tolong. Setelah itu saya beranikan jalan lagi. Saya kuatin jalan sampai benar-benar hampir pingsan waktu itu. Jalan kaki. Sampai akhirnya ada bapak-bapak ya, pakai motor butut waktu itu ya, motor bengkel gitu. Iya, motor bengkel. Ya. Pak, tolong Pak. Dan itu ngomong pun nggak bisa jelas, ya, karena susah sekali. Iya, udah sakit banget ya. Nggak bisa kebuka lebar. Tolong Pak, gitu kan. Kata bapak itu, enggak Dek, saya cuma mau ke depan itu, depan situ kan. Tolong Pak, jerit lagi, enggak Dek. Kan. Akhirnya orang itu terus aja kan. Akhirnya yaudah, saya kejar orang itu, jalan sambil jalan. Ternyata orang itu berhenti di bengkel. Maksudnya ke tempat itu tuh maksudnya bengkel. Dan jaraknya mungkin 200 meter lah. 200 meter saya jalan kaki dengan penuh perjuangan waktu itu ya. Nggak ada tenaga sama sekali. Sampai akhirnya orang itu kaget kan. Melihat saya, itu kenapa mulutnya Dek? Nggak tahu Pak, saya nggak bisa ini Pak. Saya pokoknya jawabnya itu pun nggak tahu ya, karena kabut ya. Akhirnya orang tua itu nyuruh anak kecil di situ, ya. Anak kecil mungkin udah ya SMP lah, sudah bisa naik motor gitu kan. Tolong Dek, antarkan ini Mas ini ke luar gitu kan. Mungkin dia mau nyari angkot gitu kan, mau pulang gitu. Ya, saya anggu-anggu gitu. Akhirnya alhamdulillah diantarin lah, alhamdulillah kan. Dapat pertolongan. Waktu itu saya bawa uang 55.000, masih ada sisa di kantong 55.000. Saya kasihkan 5.000 ke adiknya itu dan sudah. Sampai akhirnya saya berhentikan angkot. Tutup angkot. Dia angkot yang saya sangat malu sekali waktu itu adalah lendir yang nggak bisa terus-terusan gitu ya. Terus-terusan. Jadi saya nahan ini gimana, mulut saya penuh sampai akhirnya saya buang, nyangkut di jendela. Ya ini sangat menjijikan. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Sampai akhirnya saya waktu itu pulang ke rumah kakek saya, jadi kan lebih dekat. Dan nggak boros ongkos aja. Akhirnya turun mau beli minuman, sangat haus sekali waktu itu. Beli minuman La Segar yang manis-manis kan katanya nggak perih, dan alhamdulillah saya coba nggak perih. Oh seneng kan ada tambahan tenaga baru. Walaupun air terus ya. Air terus, nggak ada sama sekali makanan yang berserat itu nggak. Makanan nggak ada sama sekali. Dan orang itu antusias kan melihat saya ya namanya apa ya, sakit lah ya, sakit korengan gitu. Orang itu sangat antusias. Kenapa kamu Dek? Mulutnya seperti itu. Kamu anak pesantren ya? Mau kemana gitu? Saya jawab, saya mau ke Abah Darsani Pak.
saya Darsani gitu, Darsani dengan suara yang nggak jelas lah ya. nggak jelas. Dan ternyata alhamdulillah orang itu kenal. Oh, Darsani, ini cucunya ya? Cucunya ya? Alhamdulillah orang itu kenal dan diantar waktu itu. Gak boleh ojek gitu. Diantar sampai dalam itu kan, berapa kilo? Ya lumayan jauh. Sampai sana nggak ada orang. Nggak ada orang. Ya karena memang kakek saya kan kerja di proyek ya, kerja di proyek tol, jadi memang jarang di rumah. Sampai rumah situ, untungnya gerbang gua nggak dikunci, jadi saya masih bisa istirahat di teras depan. Teras lah ya. Teras depan. Sampai akhirnya saya nyerah, saya keinget, oh ya, saya ke adiknya kakek saya gitu kan. Dekat dari situ ya? Mungkin ya sekitar 500 meter. 500 meter ya? Ya nggak terlalu jauh. Saya jalan kaki lagi, sampai sana tiba-tiba saya dimarahi. Ya mungkin karena memang shock ya melihat kondisi saya seperti itu, lusuh, karena nggak mandi-mandi. Benar-benar nggak ada tenaga, gimana mau mandi gitu kan. Lemes. Mandi nggak makan, lusuh, dan kakek saya pun memang orang awam, nggak kurang kenal agama lah ya, kurang kenal dunia pesantren. Sampai dimarah-marahi dan ayah saya ditelepon. Sedangkan ayah saya waktu itu posisi tidak di rumah. Jadi posisi dari ketika safari dakwah ke Lampung Timur ya, Lampung Barat, ya, di daerah pesisir. Ditelepon, akhirnya ya dari Lampung Barat ke Lampung Selatan itu sangat jauh sekali. Langsung jalan itu? Dadakan langsung cari bis waktu itu. Katanya seperti itu, langsung cari bis. Dan saya nunggu di situ, alhamdulillah ya saudara-saudara pada datang gitu. Melihat kondisi saya seperti ini dan muncul tuh doktrin-doktrin itu kan ya. Doktrin. Kamu di pondok kenapa lah kayak gitu? Enggak usah mondok lah gitu. Kata orang saya seperti itu. Ya enak di sekolah gitu kan. Enak di sekolah. Enggak usah lah mondok. Apalagi saya tahu pondok kamu itu seperti apa ya. Saya tahu. Ya. Mungkin mereka nyangkanya nggak diurus gitu ya? Nyangkanya nggak diurus. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit waktu itu, Jawa Barat. Pertama kali saya merasakan impus ya. Oh iya, karena memang udah nggak ada tenaga itu ya. Iya. Harus ada masukan Iya. ini juga ya, tenaga Asupan, ya. tenaga gitu ya. Iya, lewat infus salah satu. Impus. Di impus saya takut jadi sakit gimana. Ya ternyata ya seperti itu kan. Tapi ya, jadi tenaganya ada lagi ya. Ya, tenaganya ada. Dan ya di situ saya benar-benar sholat juga telat gitu. Hafalan pokoknya semuanya nggak terjaga. Tapi itu waktu ke rumah sakit itu sakit apa kata dokter? Katanya ini cuma radang. Radang. Tapi sampai parah gitu radang. Iya. Oh, iya. Infeksi atau mungkin kurang minum atau apa ya. Karena jujur di pondok saya waktu itu mujahadah. Bahasa mujahadah itu apa ya? Perjuangan. Di sana minum pun nggak pernah minum air matang. Air mentah terus. Jadi memang pondok-pondok yang Air mentah tapi dimasak lagi nggak? Enggak, langsung cuma disaring. Oh, disaring doang. Disaring dan itu pun karena kadang sering habis. Karena saringan itu kan nggak cepat ya. Lama semalaman itu baru keisi itu. Ada kita ya alternatifnya pakai timba langsung kita minum gitu. Dan itu sudah jadi hal yang biasa, hal biasa di pondok itu ya. Pondok itu. Sampai timbul penyakit gatal-gatal. Wah, saya tuh banyak penyakit loh. Dan itu salah satu yang buat saya sampai terkesan dalam kehidupan saya itu. Ketika dan posisi saya mungkin di pertengahan hafalan itu kan. Sampai akhirnya banyak pihak-pihak keluarga yang hampir buat saya tuh boyong dari pondok. Saya nggak mau balik lagi. Ada salah satu yang perkataan yang buat saya itu apa ya? Terlena gitu kan. Udahlah Dimas katanya. Udahlah kamu deh katanya. Sekolah aja. Kamu kan juga sudah punya celengan hafalan. Kamu nanti mungkin bakal jadi OSIS lah di sekolahan gitu kan. Masuk SMP aja katanya di sekolah formal itu. Kamu punya bakat lah ini itu kan. Dan kamu pun bisa leluasa dekat dengan orang tua. Saya sempat kepikiran dalam benak saya, oh iya juga ya. Saya bisa tidur sepuasnya, gitu. Bisa main-main. Iya. Bebas gak kayak di pesantren kan semuanya terjadwal gitu kan. Dan ya tapi saya keinget suka duka di pondok itu, masya Allah. Kita canda tawa dengan temannya. Berarti berapa lama mondok itu? Berarti pas waktu kelas 1 SMP ya? Sampai? Itu sampai kelas sampai lulus SMA di pondok yang sama? Enggak, waktu itu SMP enggak, maksudnya pondoknya beda. SMA-nya beda. SMP-nya di situ. Berarti SMP di situ masih ini? Ya itu yang sudah pertengahan itu di situ. Oh iya. Nah itu pas balik lagi sakit ketahuan orang pondok gimana? Pas ketahuan kabur. Oh iya. Akhirnya orang tua gimana? Pihak rumah sakit minta surat izin dari lembaga dari pondoknya gitu kan. Enggak apa-apa. Karena kebetulan juga
yang punya klinik itu, yang punya klinik itu orang agamis gitu kan. Tahu pesantren gitu. Ya kita dimotivasi tentang agama, ini bagian dari perjuangan katanya. Nggak apa-apa. Makanya dokter itu pun nggak kasih kabar yang buat kita panik nggak. Jadi enggak lah, ini biasa. Walaupun sebenarnya parah. Radang udah parah gitu ya. Tapi mungkin motivasi ya. Iya. Motivasi. Biar nggak kesugesti kali ya. Iya. Akhirnya bapak saya waktu itu, orang tua saya ke pondok, dan pihak pondok waktu itu ternyata minta maaf karena ya mungkin sebuah kesalahan. Ya ini karena jadi, kalau meremehkan atau iya, gimana? mungkin nanggapnya Sepele. tapi ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja gitu. Pihak pondok minta maaf dan akhirnya kita balik lagi waktu itu. Saya beranikan diri untuk pulang lagi. Saya ketemu teman-teman, kangen malah. Walaupun orang itu teman-teman itu suka bully gitu kan. Ngeselin tapi kan bikin kangen. Kangen gitu kan. Iya keren. Jenuh, di rumah sakit juga jenuh. Di rumah pun ya. Berarti berapa lama itu buat pemulihan? Sekitar 1 minggu lebih. 1 minggu lebih. Itu belum pulih, masih harus belajar makan lagi karena kayak seolah-olah saya itu belajar makan, belajar berdiri. Saya kebanyakan tidur gitu kan, terlentang gitu kan, terbaring dan demam juga di situ. Sampai pas sembuh itu saya, karena kan di rumah sakit nggak pernah makan makan yang berserat itu nggak. Berarti makannya bubur terus ya? Bubur, dan itu pun jarang saya makan. Saya malah lebih suka minum energi. Sakit kali. Sakit ya. Karena buka mulut itu sakit ya. Iya. Setelah boleh pulang atau diizinkan sama dokter untuk pulang, saya akhirnya ya belajar makan lagi. Dari makanan-makanan yang lembut dulu. Iya, seperti bayi gitu. Kayak bayi pisang begini. Iya. Belajar makan lagi sampai digerus ya. Digerus itu kan. Nasinya digerus, dikasih sop gitu kan. Jadi basah-basah terus ya. Ya, disuapin basah. Pakai serelak enggak? Enggak. Ya, singkatnya saya mungkin di pertengahan hafalan itu saya goyah gitu kan. Mungkin ini bagian dari ujian gitu kan. Ya, kamu mungkin kata Allah, kamu mampu nggak ini ya? Kamu diuji seperti ini mampu nggak? Karena emang ketika saya di luar pondok itu ternyata ya, salah satu teman akrab saya menginfokan bahwa kamu tuh difitnah, kamu tuh difitnah, katanya kamu yang maling. Oh yang tadi sambungan HP itu iya. HP barang berharga itu ya? Iya, barang berharga. Kamu yang maling dan kamu kena azabnya katanya seperti Allah. Naudzubillah. Ya. Padahal wallahi saya pun mikir-mikir gitu kan. Karena mencuri barang itu kan nanti jadikan bagian tubuh kita juga haram gitu kan. Ya, bagian tubuh kita haram, doa kita nggak terkabul. Dan salah satu penghalang terbesar hafalan kita ya ketika kita melakukan hal-hal yang nggak senonoh gitu kan, melakukan dosa-dosa gitu. Itu jadi terhalangnya hafalan kita, keberkahannya mungkin kalau nambah bisa, tapi keberkahan Al-Qur'an yang kita cari kan. Sehingga kita bisa mengamalkan apa yang dihalalkan oleh Al-Qur'an, yang diharamkan juga. Atau mungkin resiko besarnya hilang hafalannya. Iya, bahkan hilang gitu kan. Dan ya mikir-mikir gitu, karena saya sangat menjaga sekali amanah dari orang tua. Saya nggak mau mengecewakan orang tua. Nah, sampai sempat kecewa juga. Saya sudah susah ini ternyata di fitnah. Tapi ya sudahlah, nggak apa-apa, diteruskan aja gitu. Diteruskan dan alhamdulillah berterusan ya, sampai akhirnya saya di wisuda. Ya. Ya. Itu SMP? Sudah lulus SMP 1 tahun sekali. Berapa juz itu wisudanya? 30 ya. Masya Allah. Saya SMP itu masih main layangan Ustadz. Ya itu salah satu mungkin perjuangannya ya nggak seberapa sih sebenarnya. Tapi yang buat saya terkesan dalam kisah ini adalah kalau saya ikut dengan mungkin ujian-ujian kalimat-kalimat yang buat saya itu boyong dari pondok gitu kan ya, keluar dari pondok pesantren dan saya berhenti doktrin kayak gitu ya. Doktrin seperti itu dan saya berhenti menghafal Al-Qur'an. Ya sudah, saya akan kelar kan, enggak jadi lanjut gitu kan. Itu yang buat saya terkesan ya. Iya, jadi kayak tekad yang kuat, niat yang kuat itu sih ya. Jadi kayak kata-kata yang mungkin menurut kita oh ya benar juga ya, tapi ternyata kalau memang kita punya niat yang kuat ya nggak bakal tergoyah sih ya. Iya. Dan saya rasa semua
penghafal Al-Quran itu seperti itu. Ada yang diuji dengan banyak hal, ada yang mungkin kalau saya bagian penyakit gitu ya. Nah, seperti itulah ya. Diuji sakit gitu kan, diuji fitnah gitu kan, sehingga ya menggoyahkan hati gitu kan. Ya. Dan alhamdulillah mungkin Allah kasih kuatan lagi, Allah kasih kepercayaan lagi gitu. Akhirnya ya mampu untuk terus melanjutkan gitu. Berarti lulus SMP itu udah 30 juz ya? Nah itu dilanjut lagi ke pondok lagi? Iya, pondok lagi. Nah berarti tinggal murojah aja ya? Iya ngabdi, tinggal murojah juga. Dan sebenarnya gini, di kalangan para penghafal Al-Quran itu tadi salah satu poinnya adalah di pertengahan perjalanan atau mungkin sebelum mendekati akhir itu bakalan diuji dengan banyak hal. Ada yang dari penyakit, ada yang dari ekonomi, ada yang dari keluarga, ada yang dari teman, lingkungan, ya sosial seperti itu, banyak hal ya. Itu mungkin ya karena Allah ingin seleksi kita ya, para penghafal Al-Quran ini layak nggak ini ya untuk meneruskan perjuangan menjaga kalamku buat Allah gitu. Seperti itu. Dan setelah kan kita pernah dengar pepatah gitu. Mendapatkan sebuah pencapaian bukan akhir sebuah perjuangan kan? Iya. Benar kan? Iya. Dan ternyata benar. Kita mikirnya ketika sebelum hafal Al-Quran, sebelum selesai menghatamkan 30 juz Al-Quran gitu kan, mikirnya, gimana caranya bisa khatam? Kalau sudah khatam pasti enak gitu kan? Pasti enak. Ternyata enggak. Ya. Enggak, karena mungkin yang paling berat tuh ketika sudah menghafal. Iya. Tapi ini bagian dari perjuangan, bukan berarti kita takut enggak? Jangan takut. Ya, karena Allah pasti berikan inna ma'al usri yusra. Ya. Jadi setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Ya Allah pasti berikan di balik kesusahan itu ada kemudahan. Akhirnya ya alhamdulillah saya dapat hadiah umrah waktu itu dari bupati waktu itu. Karena kebetulan bupati mana? Bupati Lampung Timur. Lampung Timur. Iya. Ya, dari bupati. Siapa yang berangkat? Hah? Siapa yang berangkat? nah ini. Ya waktu itu dapat hadiah. Kebetulan beliau juga hadir di acara wisuda saya waktu itu. Bisa diundang. Setelah itu saya merasa banyak sekali keberkahan yang saya dapatkan ya, dari menghafal Al-Quran. Dan banyak hal. Salah satunya saya menginginkan suatu ya barang atau apapun itu yang dulu itu saya sangat dambakan itu, dan bisa dicapai setelah menghafalkan Al-Quran gitu. Dengan mudahnya gitu. Dan ini salah satu bukti. Makanya bagi semuanya para penghafal Al-Quran, yakinlah ya ada keberkahan. Dan itu unik. Kita nggak bisa nebak. Unik. Ya karena umroh salah satunya umroh gitu ya. Kita nggak bisa bayangkan ya. Dulu nggak ada kepikiran saya harus nyari bakat ini terus nanti dapat uang yang banyak kumpulin gitu ya. Dan itu kan mungkin saya nganggapnya itu salah satu keberkahan Al-Quran. Dan banyak hal yang lain gitu kan, keberkahan dalam kehidupan, mungkin ketentraman gitu. Ya. Terus akhirnya setelah itu saya lanjutkan studi lagi. Lanjutkan studi berkaitan dengan alim. Alim itu maksudnya belajar kitab-kitab ya. Belajar kitab-kitab. Cuman saya sedikit bahas kembali lagi tentang menghafal Al-Quran. Jadi memang ini sangat dikeluhkan ya di kalangan di dunia tahfidz gitu. Sangat dikeluhkan. Ketika sudah selesai wisuda, mereka sangat puas gitu. Dan seperti ini harus kita hindari. Ya, kita hindari. Dan salah satu ambisi juga ada salahnya ketika seseorang itu menganggap semakin cepat semakin baik, semakin bagus. Iya memang benar. Cuman permasalahannya adalah banyak sekali di dunia tahfidz, bahkan di banyak lembaga-lembaga pondok pesantren yang ngejar hanya kecepatannya, ya ngejar hanya kecepatan bukan kualitasnya. Padahal ada salah satu statement menghafal Al-Quran itu bukan seberapa cepat ia hafal, tapi seberapa serius dalam ia menghafal. Karena kalau orang serius pasti ya dengan sendirinya dia pun bisa cepat gitu kan. Kemungkinan besar dia bakal bisa cepat gitu. Tapi kalau orang cepat belum tentu dia serius. Banyak ya mungkin IQ-nya tinggi, daya ingatnya kuat gitu kan. Bisa cepat, tapi belum tentu dia serius. Hingga akhirnya setelah dia cepat selesai, dia pun lupa. Dia sudah lupa jadi dirinya sebagai penghafal Al-Quran. Banyak, karena satu kisah yang saya pernah dengar, ada seorang menemui pedagang gitu.
itu ternyata pernah hafal 25 juz. Pernah hafal, bukan Pernah apa? sangat disayangkan sekali kan ya. Sangat disayangkan sekali. Sisa 5 juz lagi. Ya, padahal sedikit lagi ya. Dan yang 25 pun pernah. Ya. Ibarat orang itu penambang emas ya, penambang emas, dia gali di laut itu dalam semakin dalam, tapi nggak nemu emasnya, nggak nemu juga. Padahal kurang 1 meter lagi di situ ada emas, bukan emas ya. Tapi dia sudah nyerah gitu kan. Dia sudah nyerah. Akhirnya apa? Ya dia nggak dapat apa-apa gitu. Ya itu salah satu contohnya. Dan motivasi, yaitu motivasi yang buat saya terkesan adalah bukan seberapa cepat kamu menghafal, tapi seberapa serius kamu. Mungkin niat kita juga ya, menghafal Quran itu untuk apa dulu ya? Iya. Karena mungkin banyak yang ya biar keren gitu kan, atau ya gitu. Innamal a'malu binniyat ya. Nah, cuma tergantung niat ya. Ya harus niatnya lillahi ta'ala ya. Jadi ya mungkin perjuangan ini nggak seberapa mungkin dibandingkan ada di atas langit, masih ada langit gitu. Ada lebih perjuangan yang lebih keras lagi, lebih berat lagi. Tapi ini salah satu perjuangan yang bisa saya ceritakan dan sangat terkesan dalam hidup saya. Ya, dan luar biasa sih perjuangannya gitu kan. Kalau kita mungkin ya kayak saya sama teman-teman mah baru godaannya sedikit aja gitu kan udah ngeluh, padahal di luar sana ternyata penghafal Al-Quran tuh godaannya lebih luar biasa ya. Wah, banyak sekali godaan yang sangat fenomenal itu ada godaan akhwat. Nah, apalagi nih akhwat, masya Allah. Ini godaan paling besar ya. Godaan paling besar. Iya. Karena udah lihat kan hilang 1 juz. Iya. Dan ini sangat fenomenal, sekali. Jangankan menghafal Al-Quran kan? Jangan menghafal Al-Quran. Ya, tapi intinya kita harus berusaha untuk selalu di atas rata-rata. Iya. Ya, selalu berjuang walaupun perjuangan kita belum seberapa. Saya sampai detik ini di perjuangan ya di posisi yang seperti ini itu pun sampai tidur di terminal lah, sampai ngutang-ngutang orang, nekat ya namanya dari Lampung ke Jawa Timur. Ya lumayan gitu kan. Dengan uang saya ya dari basic, bukan saya enaknya minta uang, saya enaknya dapat uang, enggak. Tapi saya modal nekat dan alhamdulillah banyak orang bantu waktu itu. Tapi ya itu tadi, sampai detik ini pun sampai pernah di titik saya bingung mau makan di mana. Saya nggak punya uang, nggak punya pulsa, mau menghubungi siapa gitu kan. Dan saya posisi waktu itu di Pari ini waktu itu orang baru gitu kan, orang baru nggak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba saya minta uang, saya bukan minta uang, saya ngutang gitu kan. Saya ngutang karena benar-benar urgent gitu kan. Saya mau makan apa gitu. Minta ngutang 2.000 untuk sehari. Ya, 2.000. Paginya saya makan roti 1.000-an, malamnya saya makan roti. Ya. Saya alternatif yang lainnya adalah minum gitu kan. Karena minum gratis ya banyak. Iya. Ya, seperti itulah. Sampai ya Allah, kurus sekali. Tapi itu bagian dari perjuangan. Semuanya butuh perjuangan. Ya, ketika kita ingin mendapatkan sebuah pencapaian ya, pasti ada perjuangan. Karena orang sukses itu adalah orang yang berani berjuang. Iya. Itu sejatinya orang sukses. Enggak ada yang rebahan, tiba-tiba sukses enggak ada ya. Enggak bisa. Ya harus semua merasakan pahitnya dulu. Karena mana mungkin dia bisa mendapatkan sebuah pencapaian kalau dia sendiri nggak mau berjuang gitu kan. Benar. Jadi mana mungkin dia bisa sukses kalau dia nggak mau berjuang. Gitu. Jadi inti kesuksesan adalah ketika seseorang berani berjuang. Luar biasa, dalam banget ya teman-teman. Nah itu kisah perjuangan Ustadz Dimas itu kan dalam menghafal Al-Quran. Ustadz di Ashifa juga kan ada ini ya, maksudnya ada memang yang paling fokuskan di belajar itu kan termasuknya baca tulis Qurannya. Jadi kayak menghafal juga gitu. Mungkin ada nggak gitu kan tips dari Ustadz nih buat teman-teman di Ashifa Kolbu yang berjuang juga sedang ingin menghafal Al-Quran, tips-tipsnya gitu dalam menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sebenarnya hampir semua metode itu sama. Hampir semua metode sama. Cuman yang paling pokok adalah Al-Quran itu adalah suci kan ya. Al-Quran adalah kalamullah, suci sekali. Ya, kita jauh sekali ya. Kita nggak layak sebenarnya untuk menjadi penghafal Al-Quran karena kita nggak luput dari dosa gitu kan. Setiap hari ada aja dosa yang tanpa sengaja ataupun disengaja kita lakukan. Cuman kita sama-sama berusaha, apalagi terutama baca Al-Quran. Al-Quran itu suci dan harus di tempat yang suci. Maka kita harus bersihkan hati kita yang pertama, pikiran kita, ya, kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, mungkin kita analisa lah, kita introspeksi.
ada kebiasaan buruk kah sehingga hafalan kita mungkin di posisi susah menghafal Al-Quran waktu itu ya, ketika itu ya. Ya, yang paling pokok adalah menjaga kesucian hati. Ya, kesucian hati. Dan untuk metode sendiri sebenarnya banyak sekali metode, cuman metode yang saya pakai adalah pengulangan. Ya, jadi minimal misalkan kita menghafal satu ayat itu diulang 40 kali dibaca sampai benar-benar mulut ini lanyah. Seketika tanpa kita sadari pun kita hafal ya. Kalimat-kalimatnya sudah mulai masuk dan barulah kita hafal. Baru kita sudah sesi menghafal gitu kan. Insyaallah akan kuat minimal 40 kali. Kemudian ayat selanjutnya pun seperti itu. Ditambah ayat selanjutnya kemudian digabungkan dengan ayat sebelumnya. Ketika digabungkan kok lupa, berarti diulang dari awal lagi. Seperti itu, memang butuh konsisten. Makanya menghafal Al-Quran itu seberapa serius dia. Nah, kembali lagi serius enggak gitu. Kalau nggak serius ya jangan berharap cepat hafal juga gitu. Jadi serius berapapun jangka waktunya, Allah nggak nilai seberapa cepat itu ya. Yang Allah nilai adalah seberapa kuat perjuanganmu, seberapa besar keseriusanmu. Dan niatnya juga ya. Niatnya ya. Jadi sebenarnya bukan balapan juga sih Al-Quran. Sebenarnya bukan balapan. Iya, sebenarnya kalau mau hafal ya udah menghafal aja gitu. Iya, karena ada juga yang bahkan ya, kita kan gengsinya gengsi biasanya harus masih muda sudah hafal Al-Quran gitu kan. Lulus SMP harus hafal Al-Quran, lulus SMA harus hafal Al-Quran. Sebenarnya bukan itu ya, sebenarnya itu juga salah satu motivasi. Cuman pokok utamanya bukan di situ ya. Lebih ke serius itu tadi. Kalau orang serius itu pasti menjaga dan nggak peduli dia lambat atau enggaknya, dia harus serius dan secara otomatis hafalan dia pun akan kuat kalau orang serius. Ya, benar. Jadi bukan sebatas gengsi karena status sebagai hafiz hafiz Qurannya. Karena nanti itu kan akan dipertanyakan kan, kamu hafal Al-Quran untuk apa? Dipertanggungjawabkan kembali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah jaga kita lah dari amin. Kurang tepat. Dan ada salah satu kisah kan, nenek sudah 70 tahun bisa hafal Al-Quran. 7 tahun Bapak ya. 7 tahun. Berarti sebenarnya kita yang muda-muda bisa dong. Harus lebih bisa. Ya. Gak apa-apa, coba. Jangan takut untuk mencoba gitu kan. Cobalah walaupun perlahan-lahan. Teman-teman ayo kita juz 30 dulu minimal lah ya. Lanjut juz 29. Intinya enggak usah berlomba dengan siapapun ya. Kita niatkan aja dengan tulus, dengan lillahi ta'ala, serius. Insya Allah pelan-pelan juga kita hafal. Dengan kita niatnya ingin menjaga Al-Quran itu sendiri. Ya. Kalau mau menjaga, salah satu bagian dari menjaga agama Allah. Intang surullah yang surukum. Kalau kita menjaga agama Allah, maka Allah akan jaga kita. Termasuk tadi, Ustaz Dimas itu dapat segala hal dari menghafal Al-Quran, keberkahan dari Al-Quran. Sampai di titik ini walaupun belum luar biasa, tapi nggak usah khawatir lah ya intinya. Pasti Allah bakal nolong itu. Didengar dari perjuangan Ustaz Dimas barusan. Keren lah pokoknya. Dan salah satu motivasi besar juga ada dalam salah satu hadis ya. Innalillahi ahdina minan nas qalu man hum ya Rasulullah? Qal hum ahlul Quran hum ahlullah khasatuh. Jadi Rasulullah waktu itu di dalam majelis bersabda kepada para sahabat itu kan. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di kalangan manusia. Bayangin ya, Allah raja di raja, Tuhan dari segala raja gitu kan, punya keluarga di kalangan manusia. Ya manusia, masya Allah, bukan malaikat, bukan manusia. Siapakah itu, masya Allah? Sahabat-sahabat bertanya kan, mereka sangat penasaran waktu itu kan, kok bisa ya Tuhan punya keluarga di kalangan manusia? Maka dijawab oleh Rasulullah, hum ahlul Quran, mereka adalah ahli Al-Quran. Ya, mereka adalah keluarganya Allah, wa khassatuh, dan orang teristimewanya Allah. Makanya dalam hadis lain juga dikatakan man qara'a al-Quran fastadharahu wa halala halalahu wa harrama haramahu adkhalahu Allahu jannata fi ashatin min ahli baitihi qad wajibat lahum nar. Jadi barang siapa orang itu membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghalalkan apa yang dihalalkan dalam Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka dia diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 10 ahli keluarganya yang sudah dicap ahli neraka, masuk neraka. Masalah ini kesempatan luar biasa kan. Kita bisa bawa keluarga kita, kakek kita, ya. Dan syaratnya itu tadi, ya. Yang pertama adalah membaca Al-Quran, rajin artinya. Ya, niat karena Allah, mencari ridha Allah, mempelajarinya juga.
Juga wa halalahu wa haramahu, berarti dia juga harus mengamalkannya gitu. Mengamalkannya. Apa yang ada dalam isi Al-Qur'an itu. Tinggal sekedar menghafal juga Iya. ya. Jadi mengamalkan nilai-nilai dalam Al-Qur'an itu Iya. ya. Karena Al-Qur'an itu kan sebenarnya petunjuk buat kita Petunjuk, juga ya. ya. Jadi nggak sekedar menghafal aja ya. Petunjuk, pembimbing, pengedukasi dalam kehidupan kita sampai kita terbimbing menjadi orang teristimewanya Allah. Masya Allah. Oke teman-teman, itu cerita dari Ustadz Dimas luar biasa ya. Kita nggak nyangka loh udah hampir berapa sejam apa nih ya? Ya, Hampir Masya Allah ya, gak kerasa ya. sejam. Oke, terakhir Ustadz buat closing statement ya. Tolong kasih kata-kata semangat buat teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini, terutama buat anak-anak dari SIT Asyifa Kolbu untuk yang ingin menghafal Al-Quran mungkin atau yang ingin kedepannya masuk pondok pesantren gitu. Pesan buat mereka semua. Ini pesan sebenarnya bukan dari saya juga, tapi pesan dari guru saya juga. Kata guru saya, kat berkat, was tewas. Apa tuh? Kat berkat itu maksudnya nekat dengan keyakinan. Namanya orang yakin kan pasti Yeah, nekat gitu yeah. kan. Pasti barokah ya. Pasti barokah. Pasti ada pertolongan Allah yang mengiringi kita gitu kan. Was tewas. Jadi kalau kita ragu, ya kita tewas, berhenti di tengah jalan. Ya nggak muncul keberkahan Allah, nggak turun keberkahan pertolongan Allah gitu kan. Intinya kat berkat was tewas. Yakin aja. Kat berkat Ya. was tewas. Lakukan pasti nanti akan ada jalan. Nah itu teman-teman, terima kasih Ustadz atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan Ustadz juga sehat selalu dan Amin Allah. kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Dan lebih jago lagi editingnya. Oke teman-teman, itu aja untuk podcast kali ini. Kita bertemu lagi di podcast selanjutnya hanya di ISQ Podcast, podcastnya Asyifa Kolbu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.